Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wijaya dari kelas 12 TKR 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian sistem AC, yang kedua, komponen dan cara kerja, yang ketiga, diagnosis permasalahan. Yang pertama ialah pada sistem AC. Pengertian AC atau air conditioner merupakan fitur yang banyak ditemukan di kendaraan, khususnya mobil. AC merupakan bayangkan apabila mobil dalam keadaan jalan macet atau mobil berhenti pada siang hari terik matahari tanpa adanya sistem pendingin ruang AC di kendaraan. Fungsi utama AC adalah mendinginkan kabin kendaraan sehingga pengendara dan penumpang akan merasa nyaman dalam berkendara. Bahan pendinginan refrigeran akan menyalurkan panas dari sisi temperatur rendah ke sisi temperatur tinggi. Bahan pendingin akan berubah dari cair ke gas pada tempat bertemperatur rendah dan dari gas ke cair di tempat bertemperatur tinggi. Bahan pendingin ini harus dipadatkan secara mudah di bawah tekanan yang rendah. Fungsi AC pada mobil. Pada dasarnya mobil sebagai kendaraan dituntut untuk memberikan keamanan, juga memberikan kenyamanan bagi pengendara maupun penumpang. Salah satu bentuk kenyamanan yang ada pada mobil adalah adanya kondisi ruangan mobil dengan udara yang bersih dan sejuk. Untuk mewujudkan hal itu, maka pada mobil ditambahkan sistem AC atau air conditioner. Fungsi sistem AC pada mobil antara lain mengontrol suhu ruangan kabin kendaraan, mengontrol kelembapan udara, memberikan udara sejuk ke dalam ruangan mobil, menyaring udara kotor sebagai masukan ke ruang mobil dan bersirkulasi, menjaga kondensasi atau embun pada kaca mobil pada saat udara lembab karena hujan. Komponen sistem AC. Komponen utama pada sistem AC antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem AC. Kompresor akan memompa refrigeran dalam bentuk gas di bawah tekanan dan panas yang tinggi, sisi tekanan tinggi dari sistem, dan menghisap gas bertekanan rendah pada sisi intake, sisi tekanan rendah. Dalam kompresor ada 3 proses kerja yang dilakukan, yaitu fungsi menghisap, membuat cairan refrigeran, dan evaporator dikondensasi dalam temperatur yang rendah ketika tekanan refrigeran dinaikkan. Fungsi penekanan, membuat gas refrigeran dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan tekanan tinggi, kemudian ke kondensor dan dikabutkan pada temperatur yang tinggi. Fungsi yang ketiga, fungsi pemompaan, dioperasikan secara kontinu dengan mensirkulasikan refrigeran berdasarkan hisapan dan kompresi. 2. Kondensor dan kipas. Kondensor adalah salah satu komponen dari sistem AC yang berfungsi untuk mengubah refrigeran dari gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi 14-15 kg per cm kubik dan 80 derajat Celcius menjadi cairan bertekanan rendah dan bersuhu tinggi 14-15 kg atau cm kubik dan 50 derajat Celcius. 3. Filter. Receiver drive. Receiver driver merupakan tabung penyimpanan refrigeran cair, juga mengandung fiber dan desiccant, bahan pengering untuk menyaring benda asing dan uap air pada refrigeran yang bersirkulasi. Pengering menerima cairan refrigeran bertekanan tinggi dari kondensor dan masuknya ke katup ekspansi.
4. Filter. 3. Filter. Receiver merupakan tabung penyimpanan refrigeran cair, juga benda asing dan uap air pada refrigeran yang bersirkulasi. Tekanan zat pendingin dalam bentuk cair dari kondensor harus diturunkan agar zat pendingin dapat menguap, sehingga penyerapan panas dan perubahan bentuk zat pendingin dan cair menjadi gas akan benar-benar terjadi sebelum meninggalkan evaporator. 5. Evaporator. Zat pendingin cair dari receiver, dryer, dan kondensor harus dirubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Demikian, evaporator harus menyerap panas. Agar penyerapan panas ini dapat berlangsung dengan sempurna, pipa-pipa evaporator juga diperluas permukaannya dalam memberi kisi-kisi elemen dan kipas listrik blower agar udara dingin dapat dihembus dalam ruangan. 6. Termostat. Jika suhu kabut refrigeran turun di bawah 0 derajat Celcius, embun beku akan terbentuk pada sirip evaporator yang akan mengakibatkan penurunan aliran udara dan penurunan kapasitas. Mengakibatkan pendinginan udara mencegah terjadinya pembekuan atau frosting ini, sehingga meningkatkan suhu di dalam mobil ini dapat diatur sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. 7. Motor blower. Tujuannya adalah untuk meniupkan udara ke kompartemen penumpang dan mengirimkan melalui evaporator. Umumnya, putaran motor blower mencakup beberapa tingkat kecepatan, 2-3 tingkat kecepatan. Kompresi refrigeran dipaksa masuk ke kompresor hingga menjadi cair pada suhu tinggi. Gas refrigeran dalam evaporator yang dihisap kompresor akan menjaga tekanan rendah di dalam evaporator dan pada suhu rendah 0 derajat Celcius. 2. Kondensasi. Refrigeran diubah dari gas menjadi cairan di dalam kondensor dan didinginkan dari suhu tinggi. Refrigeran suhu tinggi dan tekanan tinggi diemisikan ke dalam cairan di kondensor dan diarahkan ke penerima. Ekspansi. Tekanan cairan zat pendingin dikurangi dengan katup ekspansi. Proses ini disebut proses ekspansi. Dalam proses ini, gas bertekanan dengan mudah diatomisasi dalam evaporator, menyebabkan refrigeran menjadi gas, dan katup ekspansi menyesuaikan laju alirannya sekaligus mengurangi tekanan refrigeran. Evaporasi. Refrigeran diubah dari cairan menjadi gas di evaporator. Cairan refrigeran diotomatiskan dengan hisapannya sendiri. Selama proses evaporator, dari sekitar evaporator membutuhkan panas. Panas laten. Udara melepaskan panas untuk pendinginan dan mengalir ke dalam kendaraan melalui kipas pendingin sekaligus menurunkan suhu dalam ruangan. Cara kerja sistem AC pada mobil. Berbagai komponen yang telah disebutkan tadi tentunya menunjang cara kerja sistem AC mobil agar bisa menyala dan dingin. Dengan bagian-bagian yang lengkap dan berfungsi normal, AC bisa bekerja optimal dalam menciptakan kesejukan di dalam mobil. Berikut ini penjelasan cara kerja AC. 1. Kompresor. Memompa freon. Cara kerja sistem AC mobil dimulai ketika Anda menyalakan. Begitu dinyalakan, maka kompresor mulai memompa freon di dalam gas dengan tekanan tinggi sampai suhunya menyentuh 100 derajat Celcius. 2. Freon diarahkan ke kondensor. Setelah suhunya maksimal, maka freon akan berubah menjadi cair.
Freon cair diarahkan ke kondensor untuk menjalani proses pendinginan hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. 3. Freon disaring melalui filter dryer. Freon cair disaring melalui filter dryer ketika suhunya sudah cukup hangat. Penyaringan freon bertujuan agar udara yang dikeluarkan dari dalam AC menjadi bersih dan segar. 4. Freon masuk ke ekspansi valve. Setelah proses penyaringan, cara kerja sistem AC mobil dilanjutkan ke bagian ekspansi valve. Di bagian ini, freon diubah dari cair menjadi gas dan akan disemprotkan dalam bentuk uap dingin. Freon masuk ke evaporator. Setelah dari ekspansi valve, freon akan masuk ke evaporator. Di sini, freon akan didistribusikan ke dalam kabin dengan bantuan blower. Kalau jenis blowernya single, maka freon dikeluarkan dari satu tempat. Namun kalau jenis blowernya double, maka pendistribusian freon dibagi dua. Pengulangan proses untuk menciptakan hawa dingin. Saat freon sudah didistribusikan ke kabin melalui blower, udara dingin sudah tercipta. Namun mesin AC akan terus bekerja dengan kompresor menghisap tekanan freon. Kemudian memompanya menjadi panas kembali dan diarahkan ke kondensor. Yang ketiga, diagnosis permasalahan pada sistem AC. Yang pertama, tes tekanan. Untuk melalui uji tekanan pada sistem AC, mesin harus berputar pada 2000 rpm. Sistem pengondisian udara bekerja secara normal pada kompresor inlet tekanan rendah. Kedua, manuver menunjukkan tekanan yang lebih besar. Penyebab: jika refrigeran terisi terlalu banyak, tekanan pada bagian bertekanan tinggi akan meningkat. Akibatnya jumlah cairan pendingin yang disemprotkan oleh katup ekspansi akan lebih besar, menyebabkan saluran tekanan rendah akan meningkatkan tekanan. Pendinginan kondensor yang buruk mengakibatkan peningkatan suhu evaporator. Kenaikan tekanan pipa kontrol katup ekspansi juga akan naik, menyebabkan katup ekstensi akan selalu terbuka. Tekanan bagian, tekanan tinggi, dan tekanan bangkit. Jika pengukur tekanan menunjukkan tekanan yang lebih besar pada kedua saluran, itu benar menunjukkan adanya sirkulasi uap di dalam sistem. Hindari pengisian refrigeran yang berlebih karena sistem AC berfungsi lebih berat dan terasa lebih dingin. Manometer tekanan rendah lebih tinggi dan manometer tekanan tinggi lebih rendah. Penyebab kebocoran bagian gesekan kompresor seperti katup, ring, piston menyebabkan kompresor tidak bekerja dengan baik. Kompresi tidak akan menghasilkan tekanan dan suhu yang lebih tinggi saat evaporator naik. Katup ekspansi akan selalu terbuka. Katup kompresor yang rusak akan menyebabkan refrigeran bertekanan, akan menyebabkan saluran inlet bocor. Begitu juga dengan tekanan inlet. Untuk bagian garis yang lebih tinggi dan tekanan akan turun. Tes temperatur. Mengukur temperatur udara dalam saluran evaporator. B. Mengukur temperatur ruangan AC, kelembaban udara. 3. Tes kebocoran. Menguji kebocoran cairan pendingin pada sistem dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan busa, sabun, atau menggunakan kompor untuk memeriksa sambungan. Instalasi pipa. Gambar di atas menunjukkan alat pendeteksi kebocoran yang dapat menemukan kebocoran refrigeran di AC.
Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau videonya kurang jelas atau kurang bagus. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.